Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri HM Channel. Jadi di video kali ini seperti VT-VT di depanku tadi ya. Jadi aku mau cerita sedikit tapi agak banyak nih. Jadi ini adalah pengalaman dari teman kita gitu ya. Kebetulan dia adalah TKW Taiwan, bukan Hong Kong ya. Cuman dia itu kayak sliweran kayak gitu kan. Di VT-VT itu sliweran. Jadi aku pengen ngebahas juga nih, ikut-ikutan ngebahas gitu ya. Jadi TKW ini itu TKW Taiwan ya teman-teman. Dia TKW Taiwan, aku nggak mau sebutin namanya, nggak mau sebutin dia dari mana kayak gitu, nggak usah lah ya. Ya intinya pasti teman-teman netizen itu udah pada tahu banget, udah pada paham banget, udah denger beritanya juga udah punya kayak udah oh gitu gitu. Dengan santainya gitu ya. Jadi ceritanya ya teman-teman semua, saya mau cerita. Jadi ceritanya TKW ini itu dia itu baru 12 hari masuk ke Taiwan ya teman-teman. Jadi otomatis ya masih penyesuaian dalam bahasa, pekerjaan juga sama majikan. Tapi memang biasanya kalau kita awal-awal untuk masuk kerja gitu, biasanya memang fokus pikiran itu ke Indonesia ya, ke keluarga. Jadi kita tangan bekerja, tenaga bekerja, tapi otak kita itu masuknya ke Indonesia, ke keluarga kita yang ada di Indonesia kayak gitu ya. Jadi ya, terutama yang udah punya anak pasti pikirannya ke anak kayak gitu, apalagi kalau anaknya kecil kayak gitu, masih kecil kayak gitu kan pasti gimana ya, akan hal yang sama ketika saya harus menyesuaikan dengan lingkungan dan dengan pekerjaan aku, apalagi dengan bahasa yang bener-bener aku nggak bisa gitu kan. Jadi aku nggak nyalahin sih ya, aku nggak nyalahin dalam hal ini, karena untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan tempat kerja kayak gitu memang butuh waktu, dan waktunya itu bukan 1 hari 2 hari, jadi waktunya itu berbulan-bulan ya. Ceritanya dia itu dari Indonesia dan dia itu TKW Taiwan ya teman-teman. Dia itu baru masuk 12 hari, otomatis sekali lagi dia masih dalam penyesuaian bahasa, tempat tinggal, dan dengan majikan. Yang mungkin banyak rasa kagetan ketika dia baru masuk kerja, terus dia bersama majikan. Dulu pernah merasakan hal yang sama ketika saya harus menyesuaikan dengan lingkungan dan dengan pekerjaan aku, apalagi dengan bahasa yang bener-bener aku nggak bisa gitu kan. Jadi aku nggak nyalahin sih ya, aku nggak nyalahin dalam hal ini, karena untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan tempat kerja kayak gitu memang butuh waktu, dan waktunya itu bukan 1 hari 2 hari, jadi waktunya itu berbulan-bulan ya. Dia itu dari Indonesia dan dia itu TKW Taiwan ya teman-teman. Dia itu baru masuk 12 hari, otomatis sekali lagi dia masih dalam penyesuaian bahasa, tempat tinggal, dan dengan majikan. Yang mungkin banyak rasa kagetan ketika dia baru masuk kerja, terus dia bersama majikan. Terus dia itu saking nggak betahnya, dia pasti udah dinasihati lah ya, dari PT juga kita sudah di briefing kalau kita itu harus kuat mental, harus siap kerja apapun, jangan menyerah, dan yang paling utama adalah ingat tujuan kita kerja ke luar negeri itu apa gitu ya. Tujuan kita itu apa, ingin apa, jadi kita harus benar-benar siap mental ya. Jadi sekali lagi ini buat teman-teman semua juga ya yang ada di PT, jangan kalian itu yang masih ragu-ragu, jangan kalian itu yang hanya coba-coba, jangan kalian itu yang hanya melihat dari foto profil orang-orang yang kerja di luar negeri ya, karena apa yang kalian lihat belum tentu kenyataannya ya. Jadi apa yang dilihat, apa yang diupload sama TKW itu kebahagiaannya, kesenangannya, bukan ketika dia susah, bukan ketika dia sedih, bukan ketika dia menangis, bukan ketika dia mengeluh. Jadi kebanyakan itu TKW yang diupload itu ketika jalan-jalan, shopping, makan enak, itu yang selalu diupload sama TKW ya teman-teman. Jadi jangan dilihat dari foto profil, tak seindah foto profil. Jadi ceritanya TKW ini baru 12 hari masuk ke Taiwan, karena dia sudah nggak betah, dia pokoknya nggak betah lah intinya gitu.
Dia pokoknya apapun dia mau balik ke Indonesia. Dan alhasil oke, akhirnya dia pun laporan ke agent, terus ke PT yang di Indonesia, karena dia otomatis baru 12 hari itu kan belum dapat gaji, belum dapat bayaran, masih dia dapat bayaran tapi dia masih ada dalam tanggungan untuk membayar cicilan ke agent ya, atau ke mungkin ke kayak pokoknya dia masih punya cicilan potongan gaji lah, intinya seperti itu. Susah banget sih aku ngomongnya. Nah dia itu nggak pokoknya pinginnya pulang. Jadi dia dengan alasan yang mungkin memang benar sih ya, dia itu kangen anak, dia nggak mau ninggalin anak. Tapi ya itulah tadi ya teman-teman, jadi kalau mau ke luar negeri jangan sampai kalian hanya coba-coba, atau ya punya jangan sampai hanya karena coba-coba ya. Jadi TKW ini itu dia tetap mau kekeh untuk pulang ke Indonesia, dan kalian tahu dendanya berapa? 12 hari dia masuk ke Taiwan, dia mungkin udah dapat bisa dapat bayaran seharinya itu berapa, nggak tahu di Taiwan berapa nominalnya, tapi dia itu masih punya tanggungan dengan PT, jadi dia kena denda 16 juta. Bisa kebayangkan? 16 juta untuk dia hanya sekedar masuk ke Taiwan 12 hari, dan 12 hari itu dia bukan jalan-jalan. Jadi ibaratnya itu dia itu jalan-jalan ke Taiwan dengan biaya 16 juta, tapi dia itu cuma apa ya, masuk ke agent, terus dia akhirnya kan bekerja di situ kan. Kecuali kalau dia jalan-jalan di Taiwan itu mungkin ya seneng lah ya. Dan ini dia cuma masuk ke Taiwan 12 hari, terus dia minta balik ke Indonesia dengan resiko apapun dia sanggup, dia mau. Yang kalau menurut aku sih sayang banget ya, karena dia udah masuk ke Taiwan, udah bisa bekerja, maksudnya dia udah dapat majikan, dia udah masuk ke majikan, udah kerja, tapi dia tetap kekeh nggak mau melanjutin pekerjaan dia, dan dia terkena denda 16 juta. Ya kalau menurut aku sih itu banyak banget ya, sayang banget. Karena kalau kita pikir-pikir ya, orang yang ada di PT sekarang yang sedang menunggu untuk dapat majikan itu susah banget. Kadang ada yang 1 bulan, 2 bulan, bahkan ada yang sampai 5 bulanan itu nggak dapat majikan. Dan ini dia udah bisa masuk ke Taiwan, udah bekerja, dia masih kurang mentalnya ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua yang ada di PT, sekali lagi jangan kalian coba-coba kerja ke luar negeri hanya untuk mencoba, ataupun jangan kalian melihat itu dari foto profil TKW ya, karena foto profil TKW itu pasti akan manis, indah, pokoknya yang indah-indah lah ya. Jarang TKW yang mengupload foto atau video yang susahnya ya teman-teman. Jadi pasti ya yang jalan-jalan, sekali lagi pasti yang diupload itu jalan-jalan, makan enak, shopping, itu udah pasti. Seneng-seneng maksudnya ya kak, ketemu teman-teman kayak gitu, ngumpul, itu udah kelihatan kayak wah jadi TKW enak banget ya, dandan, jalan-jalan, shopping. Jadi itu adalah sisi pemikiran dari orang-orang yang sebenarnya nggak tahu sesungguhnya ya. Jadi memang sebenarnya kesalahannya dari TKW-nya ya, karena TKW-nya sendiri yang uploadnya seperti itu. Coba kalau TKW-nya nguploadnya ketika dia susah, ketika dia lagi capek, ketika dia kerja berat banget, pasti orang-orang juga akan berpikir oh ternyata di sana seperti ini kayak gitu ya. Jadi ya sih sebenarnya jadi TKW itu apa ya, tidak semuanya perkasa, tidak semuanya menderita, tidak semuanya berat lah ya. Jadi ya banyak juga TKW yang menemukan majikan yang lebih baik, majikan yang nggak pelit, majikan yang kerjanya ringan, kayak gitu juga banyak ya. Cuman memang kadang terekspos itu ketika seorang TKW itu yang susah, yang menderita, yang kena apa kayak. Jadi pada intinya ketika satu orang membuat kesalahan, TKW lah ya, ini ngomongin TKW. Jadi kalau ada satu TKW yang membuat kesalahan, semuanya itu akan kena imbasnya, intinya kan seperti itu. Jadi kalau satu orang membuat kesalahan, seluruh TKW itu dicapnya hal yang sama, padahal tidak ya.
Jadi kita kerja itu kan majikannya berbeda, jadi berbeda aturan, berbeda cara kerja, pokoknya seperti itulah ya, enggak semuanya sama. Jadi kalau ada yang bebas, ada yang bisa jalan-jalan kemana-mana, atau ada yang tiap hari bisa jalan-jalan, itu ya beda majikan, beda cara, beda peraturan, intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang ada di PT, sekali lagi jangan coba-coba kalian hanya mencoba, tapi kalian harus benar-benar tekad untuk kerja ke luar negeri biar kalian benar-benar menjadi TKW yang berhasil. Dan setiap TKW itu pasti dia mempunyai cita-cita atau mempunyai keinginan agar berhasil, terus agar misalnya kayak bisa beli mobil atau apa kayak gitu kan, pasti semua orang itu punya tujuan masing-masing. Jadi sekali lagi buat teman-teman semua yang ada di PT lah khususnya, atau yang sudah punya niat tapi masih ragu-ragu, pikirkan lagi ya, pikirkan sekali lagi apakah kalian benar-benar sudah siap dengan risiko apapun. Karena ketika kita sudah masuk ke rumah majikan, kita sudah tidak ada siapa-siapa yang menemani kita kecuali diri kita sendiri, kecuali Allah, dan kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman itu nggak boleh tergantung pada orang lain, intinya seperti itu. Jadi kalau sudah masuk ke rumah majikan, kalian udah pasrahkan apa yang akan terjadi. Mudah-mudahan sehat selalu, terus majikan baik, terus dapat majikan yang royal kayak gitu ya. Jadi selalulah berdoa yang terbaik. Jadi sekali lagi, jangan pernah coba-coba ataupun kalian hanya melihat dari foto profil para TKW ya, karena itu memang manis tapi kenyataannya belum tentu manis. Jadi seperti ini bisa untuk menjadi pelajaran kita semua, bahwa kita itu harus benar-benar serius, harus tekad yang kuat, nggak boleh coba-coba ya. Kalau misalnya dia tanya, loh kok kenapa dia bisa didenda sampai segitu banyak kayak gitu ya, sampai 16 juta. Ya karena semua TKW itu kan dia dapat potongan gaji ya. Jadi kena potongan kayak gitu kan. Kalau itu peraturan dulu itu kan kena potongan semuanya. Kayak aku dulu juga kena potongan 6 bulan. Itu separuh gaji. Jadi mungkinannya itu adalah biaya kita waktu ada di PT, proses kita medikal, terus transportasi kita waktu melakukan proses-proses apalah kayak gitu ya, kayak PAP segala macam kayak gitu ya. Jadi itu adalah biaya kita waktu ada di PT ya teman-teman. Dan karena memang kita kerja belum dapat 1 bulan atau belum selesai potongan, otomatis kan akan ditanggung sama anak tersebut kayak gitu kan, karena dia memang belum membayar, intinya membayar biaya ketika dia ada di PT teman-teman. Jadi 16 juta itu sangat banyak banget ya teman-teman. Bukannya berhasil, malah membuat susah keluarga. Iya kalau misalnya dia adalah keluarga dari orang yang berada, orang yang mampu, dia pasti akan dengan gampang lah ya untuk mencari uang segitu. Tapi kalau untuk seperti saya, pasti akan ngip-ngip. Ngip-ngip. Jadi kalau aku sih mudah-mudahan jangan sampai seperti itu. Jadi sekali lagi untuk teman-teman semua yang ada di PT, kalian harus siap mental. Kalau kalian belum siap mental, jangan coba-coba untuk masuk PT dan ke luar negeri ya. Jadi itu adalah pelajaran untuk kita semua, untuk teman-teman yang ada di PT ya. Sekali lagi, pelajaran sangat berharga karena biayanya itu sampai 16 juta. Itu sangat banyak banget. Jadi itu tadi ya teman-teman, sedikit info, sedikit motivasi, inspirasi apa ya. Jadi sedikit contoh lah ya, contoh bahwa kita itu harus benar-benar siap mental untuk bisa kerja ke luar negeri, dan gunakan kesempatan sebaik mungkin karena kita nggak mungkin dapat kesempatan kedua kali. Kalau udah seperti ini, yang repot itu keluarga kita yang di Indonesia, ya kan? Pasti akan disalahin sama keluarganya, itu udah pasti. Tapi ya sudahlah, itu adalah nasibnya dia. Mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di PT itu tidak mempunyai nasib yang sama dengan si mbak ini ya. Jadi ini cukup untuk
pengetahuan kita dan pelajaran buat kita semua. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman semua, teman-teman Sirayam Channel. Jadi terima kasih banyak. Semoga ini bisa menjadi pemikiran untuk calon-calon TKW, biar kalian itu mantap dalam hati ya, jadi siap dengan segala resiko. Jadi terima kasih banyak.